Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI dukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tahun 2026 sebesar 314 miliar rupiah guna wujudkan reformasi birokrasi dalam mempercepat pelayanan publik. Komisi 2 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2026 sebesar 314 miliar rupiah. Dari awal pagu indikatif sebesar 208 miliar rupiah sehingga total kebutuhan anggaran sebesar 522 miliar rupiah. Anggota Komisi 2 DPR RI Aji Subekti mengatakan pentingnya mewujudkan reformasi birokrasi dalam mempercepat pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat memerlukan birokrasi yang mudah, murah, dan cepat untuk kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Ajis mendukung penambahan anggaran Kemenpan RB untuk tata kelola pelayanan publik dan profesionalisme ASN, sehingga menciptakan modernisasi pemerintahan. Nah, kami menginginkan bahwa ujung dari semua yang dilakukan oleh pemerintah ini terhadap reformasi birokrasi adalah pelayanan publik yang baik. Tata kelola pemerintahan yang mampu untuk mengungkit kesejahteraan rakyat. Nah, itu yang selama ini diinginkan, diimpikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Komisi 2 pada dasarnya tidak pernah keberatan soal peningkatan anggaran. Selama mereka itu bisa untuk menjabarkan, berimajinasi bahwa dengan cita-cita mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dengan reformasi birokrasi itu, apa saja yang harus dilakukan. Ajis berharap Kemenpan RB dapat mengintegrasikan sistem tata kelola digital pemerintahan, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dalam rangka mendukung program Astacita pemerintah berjalan maksimal hingga ke daerah. Hilman dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra dukung rencana kenaikan gaji hakim dengan menekankan peningkatan kualitas dan integritas aparat peradilan. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra mendukung rencana kenaikan gaji hakim dengan menekankan peningkatan kualitas dan integritas aparat peradilan. Sudeson menilai kenaikan gaji hakim merupakan langkah strategis untuk memperkuat lembaga peradilan. Namun ia mengingatkan agar peningkatan kesejahteraan dibarengi dengan profesionalisme dan kualitas putusan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran lembaga yudikatif. Ya, jadi tadi Partai Golkar menerima semua itu dengan beberapa catatan. Catatan pertama tentu kesejahteraan hakim harus diperhatikan. Catatan kedua, kualitas pelayanannya harus lebih ditingkatkan. Catatan ketiga adalah kami meminta agar mempromosikan hakim-hakim di daerah yang baik, yang mempunyai kualitas, integritas, kapabilitas yang baik agar dipromosikan ke pusat, ya, sehingga benar-benar ini hakim-hakim itu bekerja dengan menunjukkan kinerja yang baik. Kira-kira demikian. Nah, untuk Mahkamah Konstitusi juga demikian. Kami juga menambah ini agar kami minta agar Mahkamah Konstitusi itu mendukung ya program pemerintah. Lebih lanjut, Sudeson menegaskan peningkatan kualitas hakim harus sejalan dengan peningkatan kualitas putusan hukum.
peningkatan kesejahteraan hakim harus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sekaligus mendorong stabilitas nasional dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Halim dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Menteri Pariwisata mengusulkan adanya penambahan anggaran tahun 2025 sebesar 2 triliun rupiah karena dinilai memiliki peran strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui pengembangan destinasi wisata dan industri kreatif yang terus berkembang. Menteri Pariwisata mengusulkan adanya penambahan anggaran tahun 2025 sebesar 2 triliun rupiah. Sektor pariwisata dinilai memiliki peran strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui pengembangan destinasi wisata dan industri kreatif yang terus berkembang. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan dukungannya terhadap usulan penambahan anggaran Kementerian Pariwisata. Menurutnya, sektor pariwisata memberikan dampak yang sangat besar bagi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Dan kami sangat mendukung apabila Ibu mengajukan tambahan anggaran. Nah, karena Kementerian Pariwisata ini memberikan dampak ekonomi yang demikian besar dan serapan tenaga kerja yang luar biasa. Kami ingin juga menyampaikan dan ingin menanyakan bahwa dorongan pariwisata domestik atau istilahnya masyarakat pariwisata dari domestik ini penting sekali, Bu. Sekarang ini masih 1,50 miliar kalau nggak salah, dan ini masih bisa didorong. Bambang Haryo menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dengan 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota di seluruh Indonesia untuk mendongkrak promosi kekayaan budaya Nusantara di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Bondan dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, penulisan sejarah bangsa merupakan suatu hal yang besar dan penting karena menyangkut jati diri, memori kolektif, dan masa depan generasi sehingga perlu dilakukan secara hati-hati, objektif, dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Bagaimana respon DPR RI terkait hal ini, pemirsa? Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, agenda penulisan ulang sejarah mengundang sorotan tajam dari masyarakat. Terkait hal ini, DPR RI ingatkan bahwa penulisan ulang sejarah nasional harus dikerjakan secara hati-hati dan tidak terburu-buru serta mengantisipasi adanya kepentingan politis dan penggiringan opini tertentu. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sejarah merupakan elemen penting bagi karakter sebuah bangsa. Seperti hukum, sebab akibat. Sebab perjuangan dan aksi yang terjadi di masa lalu perlahan membentuk kepribadian bangsa dan negara. Tak heran bila agenda penulisan ulang sejarah mengundang sorotan tajam dari masyarakat. Menjelang 80 tahun usia merdeka, sejarah Indonesia menjadi isu yang ramai diperbincangkan. Pasalnya, Menteri Kebudayaan tengah mengerjakan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Target penyelesaian penulisan ulang sejarah Indonesia dirancang bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Ada beberapa poin perubahan dalam penulisan ulang sejarah yang turut menyedot perhatian publik. Di antaranya, terkait revisi durasi penjajahan Belanda yang dalam sejarah sekolah disebut mencapai 350 tahun. Revisi perlu dilakukan karena banyak daerah yang melakukan perlawanan kepada Belanda. Urusan penulisan ulang sejarah bertambah pelik setelah muncul isu penghapusan kejadian pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei tahun 98. Hal itu mendapat kecaman keras dari Komisi 10 DPR RI saat rapat kerja bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Beliau menyampaikan dengan alasan bahwa ini pendapat pribadi, tapi buat kami entah pendapat pribadi atau pendapat sebagai menteri sudah mestinya tidak menjadi alasan, karena apa yang disampaikan itu betul-betul tidak sensitif, tidak peka korban, tidak sensitif gender, tidak peka keperpihakan terhadap universal values, antara lain yaitu hak asasi manusia ya. Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Cucun Ahmad Samsurijal, turut merespon polemik yang terjadi dalam proses penulisan ulang sejarah. Menurutnya, sejarah tidak boleh sembarang dirombak, melainkan hanya perlu dimutakhirkan dengan bijaksana. Penulisan ulang sejarah harus dijauhkan dari upaya mengganti narasi, membolak-balikan fakta, atau bahkan menggeser tokoh yang telah berjasa pada negara. Apa yang belum masuk dalam catatan sejarah kita perlu menjadi satu monumen orang yang pernah punya kiprah. Bangsa ini bisa merdeka, kemudian juga orang punya kiprah. Semua baik itu yang pernah jadi eksekutif, di legislatif, menelurkan misalkan tentang garis-garis besar perjuangan untuk mengatur bangsa ini dari mulai proses sebelum merdeka, setelah merdeka, dan mengisi pembangunannya pasca kemerdekaan, bahkan sekarang di era reformasi. Itu emang kalau mau dicatat dimutakhirkan. Tetapi tadi hati-hati. Jangan di-state dulu ke publik kalau emang ini belum menjadi satu kebijakan yang diselaraskan dengan berbagai pakar dan tokoh yang ada di Republik kita ini. Menteri Kebudayaan menyebut penulisan ulang sejarah melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan 3 editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi. Meski begitu, Komisi 10 DPR RI meminta penulisan ulang sejarah nasional dikerjakan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Semua perspektif dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat perlu terlibat sebagai penyeimbang sekaligus menguji narasi penulisan sejarah. Pada akhirnya banyak juga usulan untuk tidak tergesa-gesa lah kira-kira seperti itu mengerjakan. Ya, tadi juga rekan dari Komisi 10 menyampaikan bahkan kalau perlu pekerjaannya ditambah waktunya demi mencapai kesempurnaan. Sehingga masukan-masukannya dari para tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini adalah jangan terburu-buru menyelesaikannya.
supaya kita lebih dalam dan kemudian perspektifnya bukan menyamaratakan. Penulisan sejarah akan menjadi sesuatu yang positif jika pada akhirnya upaya ini dapat membangun mindset masyarakat bernegara yang lebih kuat dan mandiri. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menyatakan dukungan kuat terhadap pelaksanaan program sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai bergulir pada 14 Juli mendatang. Program ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan memperkuat fondasi keadilan sosial. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Di Komite Peace and Security, Pak, Israel sampai walk out nih, Pak. Yang bikin Israel walk out itu adalah banyak negara barat yang ternyata dengan berani sekarang mendukung resolusi two-state solution ini. Berarti negara-negara barat sekarang sudah mulai tidak takut dengan Amerika. Betul, kalau ada pemerintah yang standar ganda, yang nutup mata terhadap kekejaman Israel, dia bukan cuma dihukum oleh publik internasional, hasil pemilunya juga bisa mencerminkan hukuman kepada pemerintah yang tidak bersuara terhadap kezaliman Israel terhadap Palestina ini. Bagaimana pandangan Bapak melihat rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia? Kami di parlemen mengingatkan, evakuasi hati-hati, tapi relokasi tolak. Kenapa harus hati-hati, Pak? Saat ini kita memiliki target kemerdekaan Palestina wajib didapatkan. Kita punya utang konstitusi kepada Palestina. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kehadiran sekolah rakyat menjadi solusi alternatif dalam menjawab tantangan pemerataan pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan formal. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di dalam ruang rapat Komisi 8 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah sedang akan meluncurkan program pendidikan inovatif, yaitu bertajuk Sekolah Rakyat. Di mana program ini dirancang pemirsa sebagai solusi konkret dalam memberikan akses pendidikan formal yang layak tentunya bagi anak-anak dari keluarga miskin maupun keluarga miskin ekstrim. Dan dengan target awal pemirsa dari program ini sebanyak 20.000 siswa yang nantinya akan didukung dengan ribuan guru. Dan program sekolah rakyat ini tentunya diharapkan jadi langkah strategis pemirsa dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi yang mana melalui jalur pendidikan yang berkualitas dan terintegrasi tentunya. Dan pemirsa, sekolah rakyat ini nantinya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan digelar serentak di 100 titik di seluruh daerah di Indonesia. Dan kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI, yaitu Bapak Alimuddin Qolat Lena dari fraksi Gerindra. Bapak sebagai anggota Komisi 8 DPR RI dan bagaimana Pak Bapak melihat dari inisiatif dari pemerintah ini meluncurkan sekolah rakyat ini? Saya yang pertama memang untuk sekolah rakyat saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden Pak Prabowo Subianto dan sekaligus bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini adalah bentuk manifestasi dari amanat undang-undang Dasar 1945
alinea keempat itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sekolah rakyat yang dibangun oleh pemerintah ini targetnya adalah yang pertama adalah memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan menyasar masyarakat yang miskin ekstrim dan miskin ekstrim. Nah, tentu ini adalah upaya pemerintah dengan filosofi untuk memuliakan manusia. Nah, kita tahu problem pendidikan di tanah air yang sampai hari ini kita tahu persis bahwa masih banyak rakyat kita, masih ada banyak siswa-siswi miskin ekstrim di tanah air yang belum dapat mengenyam pendidikan dengan baik karena yang pertama miskin, yang kedua juga ketidaktersediaan sekolah-sekolah itu di wilayah-wilayah tertentu. Terkait dengan apakah ini nantinya program ini berkelanjutan secara fiskal atau nanti mungkin ada pembiayaan khusus Pak, mungkin dari luar dari anggaran rutin? Ya, memang selama kita rapat dengan pemerintah melalui Kementerian Sosial yang melaksanakan program ini, memang program ini akan dilaksanakan selama 5 tahun. Dan diusahakan semua provinsi dan semua kabupaten kota di Indonesia itu bisa terbangun sekolah rakyat ini. Karena itu kita berharap sekolah ini bisa berkelanjutan, bisa terbangun di seluruh Indonesia, semua kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat merasakan pendidikan yang sama dan setara. Pak, untuk sementara kan memang di luaran saat ini memang ada sekolah negeri gratis. Lantas apakah ini nanti menjadi kontra atau saling bentrok atau bagaimana Bapak memandang hal ini? Ya, jadi kan ada sekolah negeri gratis, tapi itu kan pelaksanaannya belum secara komprehensif dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa masih banyak sekali sekolah-sekolah di tanah air yang juga masih belum digratiskan buat siswanya, terutama kalau sekolah rakyat ini kan sasarannya lebih ke siswa-siswi tidak mampu, miskin dan miskin ekstrim. Karena itu kita berharap semoga dalam pengelolaannya tidak terjadi tumpang tindih. Karena itu di Kementerian Sosial kan juga ada beberapa kementerian dan lembaga terkait yang berkolaborasi untuk membangun sekolah ini. Kita berharap dengan begitu bisa ada komunikasi dan koordinasi, bisa ada penataan yang itu nanti tidak akan menghadirkan tumpang tindih di lapangan. Yang ingin kita sampaikan juga adalah kita berharap karena tujuan dari dibangunnya sekolah rakyat ini sudah begitu mulia, dengan memuliakan manusia, menghadirkan sekolah ini juga supaya masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim itu bisa mengakses pendidikan sebagai anak bangsa sama dengan putra-putri atau anak-anak Indonesia lainnya. Pemerintah sekarang kan punya data tunggal kan, data Zen yang itu melalui BPS, dan kita berharap dengan begitu kita bisa menghindari adanya praktek-praktek nepotisme di lapangan. Nah, kita teman-teman Komisi 8 juga intens untuk turun ke lapangan, ke dapil masing-masing, dan bersama-sama dengan kementerian terkait memastikan bahwa anak-anak sekolah yang diterima di situ adalah benar-benar yang berhak dan layak untuk bersekolah di situ. Terima kasih banyak Bapak, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Alimuddin terkait dengan sekolah rakyat yang akan diluncurkan oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Alfat Rizky. Silakan Alfat. Baik, terima kasih rekan Azia dan selamat sore pemirsa. Saya akan menyampaikan beberapa sorotan media online terkait dengan kinerja DPR RI yang dibahas di banyak media online nih. Yaitu yang pertama terkait dengan usulan penambahan anggaran KKP harus prioritaskan kesejahteraan nelayan. Dapat Anda saksikan di sini pemirsa di layar kaca Anda, ada anggota Komisi 4 DPR RI Hindun Anissa yang menilai penambahan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Indonesia sebagai negara maritim membutuhkan anggaran yang representatif untuk menjaga dan mengamankan sumber daya laut Indonesia yang sangat berlimpah yang berujung pada peningkatan devisa negara. Pemirsa, terkait dengan sektor produksi perikanan Indonesia, KKP didorong untuk mampu melakukan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi budidaya ramah lingkungan semacam bioflok dan integrasi mangrove aquaculture. KKP juga diharapkan dapat memberikan kemudahan dan menyederhanakan proses perizinan usaha perikanan dan budidaya agar ramah terhadap nelayan dan pembudidaya skala kecil. Pemirsa, dapat Anda saksikan juga terkait dengan berita yang menjadi headline di media online terkait dengan Ahmad Doli nilai Mahkamah Konstitusi sudah offside jadi pembentuk undang-undang ketiga. Pemirsa, dapat Anda saksikan di sini di layar kaca Anda, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan kritik tajam terhadap Mahkamah Konstitusi yang dinilai melampaui kewenangan konstitusional dalam putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan juga daerah. Mahkamah Konstitusi telah berperan sebagai positif legislator atau pembentuk undang-undang ketiga di luar DPR dan juga pemerintah. Sebagaimana diketahui, sistem ketatanegaraan Indonesia secara tegas hanya mengakui dua pihak sebagai pembentuk undang-undang yakni DPR dan pemerintah. Namun belakangan ini Mahkamah Konstitusi kerap mengintervensi wilayah legislasi melalui putusan yang bersifat normatif. Pemirsa, DPR RI juga menekankan pentingnya pembahasan ulang sistem politik dan pemilu secara menyeluruh dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna, serta mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak selama ini telah menimbulkan banyak persoalan, termasuk aspek efisiensi dan keselamatan penyelenggara. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan usulan penambahan anggaran KKP harus prioritaskan kesejahteraan nelayan, serta Ahmad Doli nilai Mahkamah Konstitusi sudah offset jadi pembentuk undang-undang ketiga. Terima kasih atas perhatian Anda, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.